Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan cintanya Tuhan, saya dan saudara masih diberikan kehidupan sampai pada hari ini. Dan di dalam cintanya Tuhan pada saat ini, kembali saya mau mengajak kita semua di tempat kita masing-masing untuk kita bersama merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyaksikan pertunjukan manusia melawan banteng yang kita kenal berasal dari negara Spanyol, umumnya sang matador itu akan mengibar-ngibarkan kain berwarna merah. Dan lantas kita akan menyaksikan bersama ketika sang banteng melihat kain tersebut, maka sang banteng akan berlari untuk menyeruduk kain merah tersebut. Dan saudara, kalau kita perhatikan, memang yang selalu dipakai oleh para matador selalu adalah kain yang berwarna merah. Tidak pernah ada kain yang lain yang dipakai oleh matador selain kain berwarna merah. Dan oleh karena itu, tidak sedikit daripada kita dan umumnya kita berasumsi bahwa binatang banteng itu tidak suka dengan yang kain berwarna merah. Banteng itu paling benci dengan warna merah. Nah, masalahnya pada saat ini, apakah benar bahwa binatang banteng itu tidak suka dengan warna merah? Nah, saudara, rupa-rupanya pendapat kita, asumsi kita tentang banteng yang tidak suka warna merah itu rupa-rupanya adalah asumsi dan juga penilaian yang keliru. Mengapa demikian? Karena ternyata banteng itu adalah hewan yang buta warna secara parsial, yaitu dia sama sekali tidak bisa membedakan macam-macam warna. Dan itu disebabkan karena kondisi matanya sama sekali tidak mampu membedakan warna-warna. Itu disebabkan karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut yang ada pada matanya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang banteng itu bukanlah binatang yang tidak suka warna merah. Banteng menyeruduk kain warna merah bukan karena warnanya yang merah, tetapi karena banteng itu melihat ada kain yang melambai-lambai, dan itulah yang membuat banteng merasa terancam sehingga ia berusaha untuk melindungi dirinya dengan cara menyerang kain itu. Saudara kekasih Tuhan, kalau pada saat ini melalui kisah banteng tadi kita diingatkan jangan terlalu cepat untuk kita membuat atau menarik penilaian atas apapun yang kita dengar, yang kita lihat, atau yang kita perhatikan. Karena kalau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, kemungkinan kesimpulan kita itu salah. Kemungkinan kesimpulan kita itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, terlebih lagi kalau kita ingin menilai seseorang menurut kata orang, menurut pendengaran telinga kita, menurut penglihatan kita sepintas, itu pun kemungkinan kita gagal menilai itu sangat besar sekali. Nah, saudara, pada saat ini kita diingatkan sebenarnya jangan sampai kita hanya melihat sedikit, mendengar sedikit, memahami sepotong-sepotong, lantas kita pakai semua itu untuk menilai seseorang. Nah, pada saat ini
Kitab Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima mengatakan demikian firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 pada saat ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang teliti untuk melihat, teliti untuk mendengar, teliti untuk memahami sebelum kita menilai orang lain. Marilah kita terlebih dahulu teliti terhadap diri sendiri sebelum kita meneliti orang lain. Marilah kita memandang pada diri sendiri sebelum kita mengerahkan pandangan kita kepada orang lain. Nah saudara, jangan sampai sebagai anak-anak Allah kita menjadi orang yang sibuk menilai orang lain, sibuk mencari-cari kesimpulan tentang orang lain, tapi pada akhirnya kesimpulan kita, penilaian kita terhadap orang lain itu menjadi sesuatu yang keliru, apalagi bisa menjadi sesuatu yang akhirnya jatuhnya kita menghakimi orang lain. Dan pada saat ini saudara, kita mau diingatkan, dan kalau toh kita benar-benar menemukan adanya kelemahan, adanya kekeliruan, adanya keburukan, adanya kekurangan dengan orang lain, maka pada saat ini sebagai orang yang beriman, sebagai saudara seiman, marilah kita menegur mereka, mengingatkan mereka dalam rangka karena kita mengasihinya, bukan dalam rangka kita ingin mempermalukannya, bukan dalam rangka kita ingin membalas dendam. Tetapi kalau kita menegur orang lain, kalau kita mengingatkan orang lain, pada saat ini marilah kita mengingatkan dan menegur bukan dengan kita memposisikan diri sebagai seorang hakim, tetapi marilah kita menempatkan diri sebagai saudara seiman yang mengasihinya. Agar apa? Agar kita jangan jadi orang yang menghakimi orang lain, agar saya dan saudara jangan menjadi orang yang bisa melihat selumbar yang kecil di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri kita tidak bisa melihatnya. Saudaraku, mari kita terus belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai jadi orang yang mudah menghakimi orang lain. Jangan sampai menjadi orang yang mudah menilai keburukan orang lain, menggembar-gemborkan kelemahan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang munafik karena kita merasa tahu banyak kelemahan orang lain, tahu banyak kekurangan orang lain, padahal sebenarnya kita punya kelemahan, keburukan yang mungkin saja lebih banyak dari orang yang kita nilai. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Daripada kita menghakimi, mari kita menegur orang yang kita tahu kesalahannya, orang yang kita tahu kelemahannya, orang yang kita tahu kekeliruannya, bukan sebagai hakim atasnya. Tetapi ketika kita menegur, mengingatkan, lakukan itu dengan sikap sebagai seorang saudara seiman, sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang memang mau peduli, yang memang mau mengasihi,
sesama saudara seiman. Biarlah Tuhan yang menolong saya dan menolong saudara supaya kita lebih berhati-hati untuk menilai, berhati-hati untuk kita pada akhirnya terlalu terburu-buru untuk menilai seseorang. Marilah dalam kehidupan ini kita lebih bijak di dalam melakukan segala sesuatu, karena itulah yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami agar kami dalam hidup ini tidak menjadi orang yang mudah dan gampang dan suka menghakimi orang lain. Mampukan kami Tuhan, ketika kami melihat ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan pada orang lain, biarlah kiranya kami mau menegur mereka dengan sikap hati yang mengasihi sesama dan dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami, dan di dalam kebaikan Tuhan, dalam kuasa Tuhan kami berdoa. Amin.